warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakarani Fatul Soleha dari kelas fase F5 absen 30. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang promosi. Apa sih itu promosi? Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Di atas ini adalah pengertian promosi menurut para ahli. Tujuan promosi ada merangsang pembelian kembali, mendapatkan para konsumen baru, memberikan pengaruh terhadap pembelian produk yang baru, serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan pesaing. Selanjutnya ada komunikasi yang terjalin dalam promosi penjualan, tidak hanya komunikasi satu arah, meningkatkan performa kerja perusahaan, menyinergikan aktivitas sumber daya manusia pada bidang penjualan dan periklanan. Selanjutnya ada manfaat promosi. Yang pertama itu mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Yang kedua mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Yang keempat mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Yang kelima mengetahui strategi promosi yang tepat, dan banyak lagi manfaat promosi lainnya. Promosi ini memiliki beberapa jenis strategi. Yang pertama tuh ada periklanan atau advertising. Dia tuh merupakan suatu komunikasi non personal yang harus memberikan imbalan atau bayaran kepada suatu organisasi atau melalui media massa. Contohnya tuh ada televisi, surat kabar, majalah, sama internet. Nah, dia ini tuh mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama tuh ada cakupan yang melihat iklan tersebut tuh banyak karena dapat disiarkan melalui media cetak atau media siar. Terus yang kedua tuh dapat digunakan sebagai pencitraan suatu produk. Nah, yang ketiga mempermudah penyampaian informasi mengenai suatu produk. Nah, pasti dia punya kekurangan juga dong. Nah, kelemahannya itu dia membutuhkan biaya yang tinggi untuk memproduksi sebuah iklan serta mengupdate suatu iklan dengan iklan yang lebih mutakhir agar konsumen tidak melihat iklan yang itu saja. Jadi itu biar iklannya tuh nggak bosen gitu kan, harus jadi update. Terus yang kedua tuh seringkali hanya diabaikan. Yang kedua tuh ada promosi penjualan atau sales promotion. Nah, jadi tuh dia kayak untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan di saat itu juga. Contohnya tuh dengan obral, terus pembelian kupon, pembelian contoh produk atau pameran. Yang ketiga ada penjualan tatap muka atau personal selling. Nah, dia tuh sebuah proses di mana para pelanggan tuh diberikan informasi dan diajak untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Kelebihan dari penjualan tatap muka ini yang pertama itu terjadinya komunikasi dua arah antara calon konsumen dan sales. Yang kedua itu konsumen mendapatkan segala informasi dengan cara menanyakan hal yang ingin ia ketahui kepada sales. Nah, dari penjualan tatap muka ini tentunya mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama ada promosi ini tuh sangat menguras tenaga dan waktu yang banyak karena beralih dari konsumen yang pertama ke konsumen yang lainnya. Terus yang kedua tuh seringkali setelah penjelasan yang panjang dan lebar, karena salesnya tidak terlalu persuasif, membuat konsumennya tuh pergi dan tidak jadi membelinya. Terus yang ketiga tuh membutuhkan banyak sales representatif yang handal, menguasai dan mengenali produk sehingga mampu menjualnya. Nah, selanjutnya tuh ada juga jenis hubungan masyarakat atau publisitas. Nah, dia tuh merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubung dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang transmisi melalui perantara media massa dan tidak dipungut biaya sama sekali, tapi bukan juga cuma-cuma. Selanjutnya tuh ada sasaran promosi. Sasaran promosi ini tuh menggunakan segmentasi yang digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh dan menentukan segmen apa aja sih yang paling cocok dengan ciri khas bisnis yang akan dibangun.
Nah, contohnya tuh para agen dan juga distributor yang bersedia menjualkan produk. Terus yang kedua tuh pemerintah yang memerlukan produk dari perusahaan tersebut. Yang ketiga tuh mereka yang memiliki kekuasaan dan bisa memerintahkan untuk membelinya. Ada beberapa cara menentukan sasaran promosi dalam sebuah usaha. Yang pertama tuh ada segmentasi demografi. Dia tuh biasanya tuh ada meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, sama pendidikan. Terus masih banyak lagi. Nah, contohnya lagi tuh misalnya kalian tuh mau menjual atau mempromosikan suatu produk misalnya dari makanan khas Padang dari Sumatera Barat, yaitu rendang. Nah, jadi tuh maka sasaran promosi yang tepat adalah siapa saja yang bisa memakan rendang tersebut, kecuali anak bayi yang tidak bisa makan rendang. Jadi itu tuh termasuk demografi berdasarkan umur. Nah, selanjutnya ada segmentasi geografi. Itu tuh berdasarkan sama lokasi atau tempat. Nah, misalnya kalian tuh mau jual wedang jahe, itu kan minuman penghangat. Otomatis kalian pasti bakal jual di tempat daerah yang dingin. Contohnya tuh yang di dataran tinggi. Itu tuh termasuk segmentasi geografi. Nah, selanjutnya tuh ada segmentasi psikologi, yaitu berdasarkan kepribadian, kelas ekonomi, dan preferensi gaya hidup. Nah, ada beberapa cara promosi rumah makan yang murah tapi tepat sasaran. Nah, yang pertama itu ada mulut ke mulut atau testimonial. Terus yang kedua itu melalui jejaring sosial atau media sosial. Terus yang ketiga tuh mengadakan suatu acara. Terus yang keempat blog atau video. Selanjutnya tuh ada teknik promosi. Yang pertama itu ada memberikan kupon. Terus yang kedua itu ada diskon atau potongan harga. Yaitu dilakukan memberikan potongan harga langsung di tempat pembelian. Biasanya tuh potongannya sekitar 10-25%. Terus yang ketiga itu ada promo spesial. Dia ini dengan memberikan barang dengan biaya yang relatif rendah atau gratis secara insentif untuk membeli produk tertentu. Terus yang keempat itu ada namanya kontes atau undian. Terus teknik itu yang dilakukan dengan memberikan hadiah berupa tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai atau barang-barang karena membeli sesuatu. Terus yang kelima itu dengan pemberian contoh produk. Misalnya itu dengan memberikan penawaran gratis untuk sejumlah produk atau jasa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga terciptanya komunikasi antara yang melaporkan dengan pihak yang diberi laporan. Nah, laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Selanjutnya itu ada manfaat laporan kegiatan usaha. Yang pertama itu ada membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha. Terus yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dalam pemaparan. Yang keempat, membantu meningkatkan dan keberhasilan para wirausaha. Terus banyak lagi dalam menganalisis laporan, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Contohnya tuh dengan menyimak laporan secara saksama agar dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap secara rinci. Terus yang kedua tuh ada memahami isi laporan dari bentuk, isi, maupun kebahasaan. Terus yang ketiga tuh menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi dari laporan. Terus yang keempat, melakukan pengecekan pada setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Yang kelima, tidak mencampur adukan fakta atau sesuatu yang bersifat objektif dan opini atau pendapat sesuatu yang cenderung bersifat subjektif. Nah, yang keenam tuh melakukan kajian pada kebenaran atau ketepatan hasil laporan tersebut. Yang ketujuh, memberikan pandangan atau pendapat pada laporan berdasarkan suatu teori atau definisi atau referensi. Nah, yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama itu ada bidang kegiatan usaha, yang kedua itu rugi atau laba, yang ketiga bidang keuangan, yang keempat bidang permodalan, yang kelima bidang administrasi dan pembukuan, yang keenam bidang ketenaga kerjaan, yang ketujuh
bidang pemasaran, dan yang kedelapan, bidang organisasi. Selanjutnya ada tahap-tahap pembuatan laporan. Yang pertama itu mengandung imajinasi. Terus yang kedua, laporan harus sempurna dan lengkap. Yang ketiga, laporan harus disajikan secara menarik. Nah, dalam pembuatan laporan kegiatan usaha pasti mempunyai sistematika. Nah, sistematika itu ada cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Terus ada namanya bab 1 atau pendahuluan. Itu tuh dia berisi tentang latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, sama kajian teori. Terus yang kedua tuh ada namanya bab 2 atau utama laporan. Ini yang inti-intinya. Yaitu ada rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, sama laporan keuangan. Nah, bab 3 itu berisi tentang kesimpulan dan saran. Terus abis itu ada daftar pustaka sama lampiran-lampiran. Nah, terus ada kewajiban seorang pengusaha atas pembuatan laporan kegiatan usaha. Yang pertama itu dia harus memahami akan arti pentingnya laporan. Terus yang kedua harus dapat mendistribusikan laporan baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang ketiga harus menyiapkan sarana, data, dan teknis, serta latihan-latihan penyusun sebuah laporan kegiatan usaha. Nah, terus dia tuh mempunyai prinsip juga. Nah, yang pertama itu dia laporan harus tepat waktu. Yang kedua, laporan harus teliti, benar dan dipercaya. Yang ketiga, laporan harus berjalan dan sederhana. Yang keempat, laporan harus ada standarisasi. Yang kelima, laporan harus mempunyai nilai atau manfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.